Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Guru. Ketemu lagi di channel saya di Manga Forza ya. Tempatnya berkumpul Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Oke teman-teman guru semua, kali ini saya akan membahas dua kriteria guru yang sakti. Artinya dia tidak akan terpengaruh oleh sanggahan oleh guru lain untuk tes P3K tahap yang pertama. Kira-kira guru yang seperti apa sajakah yang ternyata tidak akan pernah bisa disangka ya? Tentunya hal ini akan menjadi keuntungan terbesar buat guru tersebut dan menjadi tenang ya. Oke, sebelum saya lanjut video, bagi teman-teman semua yang belum mensubscribe channel ini atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan komen ya. Komen yang membantu membangun tentunya. Kemudian kalau teman-teman semua belum mengaktifkan notifikasi loncengnya, tinggal aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video teman-teman semua dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke, teman-teman tidak berlama-lama, kita mulai saja. Kira-kira yang akan menjadi guru tersakti dan tidak pernah bisa digugat atau disanggah siapa saja. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Nah ini hasil sanggah tentunya akan membuat guru honorer XK2 akan membuat guru honorer dan XK2 was-was ya. Kenapa? Karena tentunya yang nantinya sudah lolos akhirnya bisa tidak lolos atau TL ya, artinya tidak bisa menjadi ASN P3K guru lagi. Kemudian yang tidak lolos akhirnya menjadi lolos. Ini kalau yang ini sih mending ya, tadinya saya tidak lolos ternyata menjadi lolos kan begitu. Nah, ini adalah dua keuntungan dua guru yang akan saling berselisih kan ya, berselisih ya. Artinya nanti yang lolos bisa digantikan oleh yang tidak lolos. Yang tidak lolos tentunya akan menjadi guru yang beruntung di situ. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan membahas dua kategori guru honorer dan XK2 yang tidak akan terpengaruh oleh hasil sanggah. Ya, kira-kira mereka siapa saja? Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah pelamar tunggal. Artinya ketika ada formasi di sekolahan tertentu, dia adalah salah satu atau satu-satunya guru yang melamar formasi itu. Tidak ada guru yang lain menjadi pesaing dia. Artinya ketika guru tersebut lolos menjadi pesaing, artinya ketika guru tersebut lolos dan satu-satunya pelamar di situ, artinya dia tidak akan pernah menerima sanggahan dari guru manapun. Artinya dia aman ya, sekalipun dia merupakan guru pendatang dari yang lain. Nah ini kodenya ya, pelamar tunggal baik itu XP1 artinya guru yang melamar formasi di sekolah induknya atau guru dari sekolah lain yang melamar di sekolah tertentu ya. Jadi guru pendatang ini ya, baik yang lulus passing grade 1 ataupun lulus passing grade 2 ataupun lulus di passing grade 3. Artinya dia pelamar tunggal, tidak ada saingan yang lain ya. Boleh dari guru yang ada di sekolah tersebut ataupun pendatang ya. Kalau dia pelamar tunggal ya udah nggak masalah, dia tidak akan bisa disanggah oleh guru yang lain ya, karena dia yang melamar satu-satunya ya dia itu sendiri. Oke. Yang kedua adalah pelamar sekolah induk atau XP, ini kodenya ya, tapi saingannya adalah guru non induk YP, asalkan si XP ini merupakan guru induk dan dia dinyatakan lolos oleh fase pertama dan sekaligus saingannya yang non induk juga lolos atau passing grade ya, bukan lolos, maka yang akan diloloskan adalah si XP ini, adalah guru sekolah induk tersebut ya. Oke, kita berikan simulasinya saja teman-teman. Nah di sini yang pertama adalah pelamar tunggal atau dikodekan XP1 atau YP1 ya. Nah, boleh pelamar yang itu dari sekolah induk sendiri, kalau ada ya dia lolos ya sudah, dia tidak akan bisa disanggah. Atau dari sekolah lain karena dia di sekolahnya tidak punya formasi, maka dia mencari sekolahnya ada formasinya. Dan YP ini ternyata dia juga pelamar tunggal, maka YP ini berhak untuk lolos ya. Dan ketika dia lolos, dia juga tidak akan bisa disanggah oleh yang lain. Karena kenapa? Karena dia memang pelamar tunggal, tidak punya saingan. Nah, baik X ataupun Y yang lolosnya waktu passing grade 1, passing grade 2, passing grade 3 itu nggak masalah gitu ya. Oke, saya contohkan di sini. Nah, di sini ada lokasi formasi di SD Negeri Gombol Harjo 2 Adipala. Nah, formasinya 1 ya. Nah, ternyata yang mendaftar itu hanya 1 orang saja, artinya dia pelamar tunggal dan dia ternyata lulus passing grade 1 ya.
lulus passing grade yang pertama, dia dinyatakan lolos, maka dia sudah aman teman-teman, dia sudah tidak bisa disanggah. Nah, siapa yang menyanggah? Ya nggak ada, karena dia memang tidak punya saingan ya. Otomatis kan mau nggak mau ya siapa yang akan menyanggah kan nggak ada artinya ya, kecuali ada dua ya, kemungkinan dua itu ternyata passing grade semua. Nah, kemungkinan yang diloloskan kok yang lebih rendah nilainya, itu bisa disanggah. Itu yang berbahaya di situ ya. Oke, simulasi yang kedua di sini ada satu formasi, pelamarnya ada dua, kodenya Y semua. Ini pelamarnya dari sekolah lain ya, atau sekolah non induk ya. Nah, ternyata yang Y yang dari sekolah non induk ini yang passing grade, walaupun passing grade 3 itu cuma satu. Artinya dari dua pelamar ini ternyata yang lolos passing grade yang terakhir itu ya, ketika grade-nya diturunkan ya, passing grade sampai passing grade yang ketiga ternyata satu yang lolos, yaitu Bapak Saiful. Dan Atikah Fitriani atau Ibu Atikah Fitriani ternyata dia tidak lolos, atau bukan tidak lolos ya, sementara ini masih di bawah passing grade. Artinya Bapak Saiful dinyatakan lolos, nah Ibu dinyatakan tidak lolos. Nah, Ibu ini tidak bisa menyanggah untuk Bapak Saiful. Artinya Bapak Saiful tetap aman di sini ya. Oke, sekarang yang kedua adalah pelamar sekolah induk atau kode XP. Nah, ini dengan saingan sekolah non induk atau YP. Nah, ini adalah contoh yang kedua atau kategori guru yang kedua yang nanti nilainya tidak bisa disanggah, atau ketika dia sudah dinyatakan lolos ya sudah, dia tidak akan disanggah sehingga dia aman ya, tidak berubah nanti. Oke, kita lihat simulasinya. Nah, ini misalkan dalam suatu sekolahan ada satu formasi ya. Ini pelamarnya 3, dari sekolah induknya ada 2, tapi yang satu sudah jelas tidak lolos. Nah, ini sudah tidak perlu dilihat tadi ya, dinyatakan tidak lolos, artinya dia sudah di bawah passing grade ya. Karena yang di atas sudah ada passing grade, tapi dia mungkin karena ini passing grade yang ketiga, tapi dia sudah dinyatakan tidak lolos di sini, artinya dia di passing grade 3 pun dia masih tetap di bawah, nilainya di bawah passing grade ya, artinya dia tidak diloloskan. Tapi ada sekolah lain yang ternyata ada Ibu Pataryani Sugi ya, melamar di sekolahnya induk si X ini, ternyata dia lolos passing grade atau di atas, atau passing grade untuk P1 dia. Sekalipun dia sekalipun dia passing grade untuk yang tahap pertama atau kategori pertama, maka Y ini tidak akan bisa menyanggah si X ini. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah guru induknya di sini, ya. Sedangkan si Y ini adalah guru non induknya. Sekalipun dia passing grade pertama, sedangkan si X passing grade-nya adalah passing grade setelah diturunkan yang ketiga, maka yang tetap dinyatakan lolos adalah si X atau Ibu Muji ini, ya. Jadi Y walaupun nilainya lebih besar 579 tidak akan bisa menyanggah yang nilainya 504 ya. Karena apa? Karena Y merupakan sekolah non induk. Tetap untuk yang pertama atau tes yang pertama yang diutamakan adalah guru honorer atau XK2 yang ada di sekolah induk. Gitu ya. Nah, kalau dia sudah memenuhi ya sudah, yang lain tidak bisa. Apalagi dia di sekolah non induk. Atau mungkin simulasi yang lain seperti ini. Ada satu formasi yang melamar tapi orang-orang di non induk semua, dari luar semua ya. Nah, maka dikodekan di sini Y. Y ini ternyata dia dinyatakan lulus setelah passing grade yang ketiga. Nah, yang bawah ini ternyata dinyatakan tidak lolos. Ya, ini sama-sama tentunya sudah mengalami penurunan grade sampai P yang ketiga ya. Nah, ternyata si yang kedua ini masih tidak memenuhi passing grade, artinya yang diloloskan tetap Y yang pertama. Ini sama-sama dari sekolah non induk, tapi Y passing grade 3 yang nyatakan lolos ini tidak bisa diganggu oleh Y yang tidak lolos ini. Gitu ya. Sama-sama dari non induk, tapi Y ini aman, tidak bisa disanggah ya. Karena dilihat nilainya jadi sudah jauh, otomatis ini sudah dalam bentuk perankingan di sini ya. Jadi yang pertama ini tidak bisa disanggah. Oke. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi bagi guru-guru yang ternyata masih was-was dengan video ini, mudah-mudahan agak tenang ya. Tapi kalau memang ada masalah, mungkin salah perhitungan, bisa disanggah ya, teman-teman juga harus bisa legowo ya. Karena haknya adalah hak yang nilainya bagus atau mungkin yang sudah
sudah dinyatakan lulus harusnya, tapi mungkin ada kesalahan sistem sehingga sanggahannya diterima dan akhirnya membuat salah seorang guru harus yang tadinya lolos jadi tidak lolos, yang tadinya tidak lolos jadi lolos. Itu hal yang sangat wajar sekali. Oke teman-teman semua, cukup dari saya video ini. Terima kasih, selamat siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.